Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari website company profile menggunakan HTML ya. Nantinya kira-kira akan seperti ini ya. Ini untuk UI-nya atau front end-nya. Karena di sini baru front end-nya saja ya, kita karena menggunakan HTML dan CSS ya, kita cukup menggunakan front end-nya saja. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini. Di sini ada halaman home tentang layanan profile, blog, dan kontak. Mungkin ada beberapa halaman yang nantinya kita akan tidak gunakan, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini semisal saya akan klik tentang ya. Oke, nanti akan diarahkan ke tentang saya. Terus juga di sini layanan, nanti akan diarahkan ke halaman layanan, dan di sini portofolio, nanti akan diarahkan ke halaman portofolio, dan di sini oke, dan di sini di blog kita akan klik di blog, maka nanti akan masuk ke halaman blog. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini teman-teman kita jumpa lagi setelah beberapa hari saya belum bikin konten, teman-teman, karena ada beberapa kesibukan. Maka di part ini mungkin durasinya akan agak sedikit panjang, teman-teman. Jadi kali ini kita akan mencoba belajar tentang cara membuat website profile company, teman-teman ya, dengan menggunakan HTML dan CSS. Oke. Di sini teman-teman silahkan perhatikan. Jadi alat apa saja yang kita butuhkan. Pertama, teman-teman cukup menyiapkan text editor, dan yang kedua teman-teman cukup menggunakan browser nanti untuk mengcompile-nya ya. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini untuk kinerja dan pengkodingan kita biar melesat seperti roket ya, biar cepat teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kita akan menggunakan template ya, teman-teman. Jadi supaya kita tidak usah mengcoding dari awal, dan ini berperan penting untuk kinerja atau ya istilahnya waktu pengcodingan kita biar lebih cepat ya, teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan buka, dan di sini saya sudah buka, teman-teman, untuk file codingannya sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa download si template-nya ya. Nah, template-nya di sini, teman-teman, ini kebetulan gratis ya, teman-teman bisa menggunakannya dan secara gratis. Nah, namun di sini masih berbahasa Inggris, dan mungkin ada beberapa halaman yang sebetulnya menurut saya itu tidak diperlukan ya. Dan ini contoh yang sudah saya custom, teman-teman. Jadi kita mengcustomnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini untuk menu-menu dan halaman homepage-nya sendiri seperti ini, teman-teman ya. Nanti kita akan membuat seperti ini, dan nanti jika warnanya kita akan mencoba mengcustom warnanya, teman-teman ya. Bagaimana cara mengcustom warnanya, sedangkan bawaan template-nya ini warna ungu ya. Saya sudah mengcustomnya berwarna pink. Nanti mungkin saya akan ilustrasikan juga cara mengubah warnanya menjadi warna yang lain seperti itu ya. Oke teman-teman, langsung saja. Nanti teman-teman bisa download, atau bagi teman-teman yang membutuhkan akan saya taruh di link deskripsi, dan ini free ya, teman-teman, dari situs ini ya. Oke, langsung saja. Nanti setelah teman-teman download dan buka si folder project codingannya, kira-kira akan seperti ini karena kita menggunakan HTML ya, teman-teman. Jadi di sini kita tidak jauh beda, teman-teman. Untuk nama filenya yaitu index.html. Nah, di index ini yaitu ini halaman yang nantinya akan ditampilkan di websitenya. Terus juga nanti akan dibalut dengan CSS. Nah, ini untuk CSS-nya karena kita kebetulan agar lebih cepat lagi dalam proses pengcodingan, jadi kita di sini menggunakan Bootstrap ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Langsung saja, teman-teman, kita akan masuk lagi ke websitenya. Nah, di sini ini untuk halaman logo. Nanti ini teman-teman bisa custom ya. Cara mengcustomnya seperti apa sih, Bang? Nah, karena bawaan dari kita ambil sampel dari sini. Nah, ini untuk bawaannya ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengcustomnya. Dan ini bagaimana sih, Bang, cara mengcustomnya ini? Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke folder project codingannya. Di sini ya, contoh saya di sini menyimpan si folder project codingannya yaitu di htdoc ya, teman-teman. Sebenarnya ini bebas, teman-teman bisa menyimpannya di mana saja karena kita menggunakan HTML. Cuman saya biar rapi saja, saya simpannya di htdoc. Oke, nanti teman-teman tinggal masuk ke aset. Nah, di sini ada beberapa folder juga. Lalu teman-teman masuk ke image di sini. Baik, dan disinilah teman-teman bisa mengcustomnya ya. Nah, ini
untuk logonya nanti teman-teman bisa rubah ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di sini saya Bayu Tutor ya, seperti itu. Baik teman-teman, nah di sini biasanya saya untuk mengcustomnya sendiri, untuk mendesainnya saya menggunakan Corel Draw teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan alat membantu ya bebas ya. Kalau di sini saya contohkan menggunakan Corel Draw saja. Jadi teman-teman tinggal ambil saja, drag ke sini ke Corelnya ya, lalu teman-teman simpan di sini. Nah ini. Oke, nah di sini teman-teman tinggal desain untuk logonya sendiri sesuai kebutuhan teman-teman nantinya ya. Contoh di sini adalah Bayu Tutor ya untuk logonya sendiri. Oke, kita kembali lagi ke websitenya teman-teman. Oke, nah ini untuk halaman websitenya. Terus juga di sini untuk halaman home-nya atau menu-menunya, di sini ada menu home tentang layanan portofolio, blog dan kontak ya. Karena di sini websitenya berfokus dengan profile company ya teman-teman. Jadi nanti ketika klik di tentang, di sini akan diarahkan ke halaman tentang. Terus juga kalau klik layanan nanti akan diarahkan ke layanan. Nah sebenarnya ini bisa diterapkan ataupun tidak, nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini saya kasih saja layanan saya ya. Nah misalkan di sini web design, terus juga desain grafis, terus juga di sini app design, terus dan yang lainnya ya. Terus juga di sini menu portofolio ya. Nah, nanti ketika kita klik portofolio, nanti di sini misalkan saya basicnya itu di desain ya. Nanti karya-karya saya akan ditampilkan di sini sebagai portofolionya. Oke, terus juga di sini blog mungkin sebenarnya ini tambahan yang untuk mempercantik halaman websitenya saja. Jadi nanti contoh ada 3 blog di sini yang ditampilkan di dalam halamannya. Oke, selanjutnya teman-teman, nah dan di sini ada My Freezing Plan. Sebenarnya ini menurut saya ini tidak dibutuhkan. Jadi nanti kita akan coba hilangkan saja untuk freezing plan-nya ini. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke text editornya teman-teman. Oke, langsung di sini kita akan mencoba mengcodingnya ya untuk mengcustom dari beberapa menu yang kita butuhkan. Oke, di sini karena kita menggunakan HTML, kita klik atas ya, teman-teman. Nah, di sini kita buka dengan docs tipe HTML ya. Terus juga di dalamnya kita kasih head ya. Yang dimana nanti ada meta, ada link ya. Ini teman-teman, untuk di meta kita kasih title untuk judulnya, teman-teman ya. Terus juga di sini link, ini untuk linknya nanti, terus juga untuk halaman body. Nah, ini untuk body-nya di dalam head kita di dalam head-nya kita kasih juga nanti body, teman-teman. Terus juga header ya. Nah, di header ini, nah ini teman-teman di header kita kasih menu-menu yang nantinya akan ditampilkan di websitenya. Contoh menu-menu yang tampil di sini. Nah, ini oke, kita close ini dulu ya. Oke, contoh yang di sini adalah home tentang layanan portofolio, blog dan kontak. Nah, kita bisa mengcodingnya di sini. Contoh di sini saya home ya. Karena ini sebenarnya bawaannya dari si template-nya sendiri adalah bahasa Inggris. Jadi karena saya ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka saya rubah menggunakan bahasa Indonesia agar Agar mudah dipahami seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini saya kasih nama untuk menu-menunya sendiri, ada home untuk halaman homepage-nya. Terus juga di sini ada menu tentang layanan portofolio ya. Nah, ini terus juga blog dan kontak. Nah, ini di sini kita menggunakan div dan di dalam div ini kita kasih uli ya. Nah, untuk ulinya sendiri di sini kita kasih dengan menu-menu ya, teman-teman. Oke, nah ini untuk memodifikasi dari menu-menunya sendiri. Terus juga kita kembali lagi ke websitenya. Oke, kita tarik ke atas. Nah, di sini ini warnanya pink ya. Kita bisa rubah sebenarnya sesuai kebutuhan kita. Nah, itu nanti saya akan bahas mungkin ke depannya, akan bikin saya beberapa session dalam tutorial ini ya, teman-teman, dalam pembelajaran ini. Mungkin di sini lebih tepatnya kita belajar bersama, teman-teman. Jadi saya tidak mau menggurui. Jadi kita belajar bersama ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi saya tidak memberikan tutorial, tapi lebih tepatnya saya lebih enaknya kita belajar bersama saja. Baik teman-teman, dan di sini teman-teman bisa mengcustomnya untuk gambarnya sendiri di sini ya. Nanti ini bisa disesuaikan misalkan dengan foto monkey ataupun dengan foto teman-teman ya. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di sini saya menggunakan gambar pacar saya ya, teman-teman. Karena bawaan defaultnya adalah ini ya, gambar cowok, teman-teman, seperti itu. Nah,
Bang, gimana cara mengcustom si gambar ini? Jadi sangat mudah, teman-teman cukup mendesainnya lagi itu dari si Corel. Kalau saya menggunakan Corel, masih tetap menggunakan Corel ya untuk mendesainnya, teman-teman. Nah, cara mengetahuinya pertama-tama di sini teman-teman klik kanan, lalu di sini teman-teman buka gambar di tab baru. Oke, gunanya apa? Gunanya biar kita mengetahui di mana letak si image ini ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan di URL-nya, teman-teman, filenya itu berada di local D, lalu masuk di folder exam, lalu masuk di folder htdocs di sini, lalu masuk di nama project codingannya. Saya kasih nama dengan profil Bayu. Nah, di folder ini kita masuk lagi ke folder asset dan masuk ke folder image, dan di sini masuk lagi ke folder banner, dan untuk nama filenya adalah hero.png ya. Oke, langsung saja kita akan cari teman-teman si gambar ini. Caranya masuk ke codingannya, folder project codingannya. Tadi kita sudah masuk di sini ya, ke D, lalu ke exam, ke htdoc, profil Bayu, terus juga di sini asset, lalu image. Nah, di image tadi yaitu namanya adalah, kita lihat di sini. Oke, di sini image, lalu masuk ke folder banner. Lalu di sini untuk nama filenya adalah hero ya. Oke, lalu kita masuk ke banner di sini. Nah, ini teman-teman, kita ketemu ya, nama filenya adalah hero. Sebenarnya tadinya mau bisa saja teman-teman custom dengan foto teman-teman sesuai kebutuhan ya. Untuk ukurannya sendiri di sini adalah 426 piksel ya, kali 642 piksel di sini ya. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Nah, jadi ukurannya ini ya, nanti akan ada ukurannya seperti itu. Kalau teman-teman bisa mau catat, di sini ada ukurannya 426 kali 642 piksel seperti itu ya. Oke, next kita akan lanjutkan ke websitenya lagi. Nah, di sini jadi nanti teman-teman bisa mengubahnya lagi. Terus juga di sini lihat pekerjaan saya. Nanti ini akan langsung diarahkan. Misalnya di sini kita akan klik. Nah, contohnya masuknya di sini karya terbaru, masuknya nanti akan masuk ke karya terbaru saya, contohnya di sini ya. Nah, nanti kita akan masukkan beberapa desain yang kita buat, contohnya atau karya-karya kita. Contohnya di sini ini sebagai contoh ya, ini karya-karya, misalkan karya-karya saya nantinya akan dimasukkan di sini. Dan untuk ukuran gambarnya sendiri, teman-teman di sini menggunakan persegi ya, yaitu 360 kali 360. Oke, paham ya? Oke, next kita akan lanjutkan ke atas lagi. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada tentang ya. Mungkin di sini saya akan bahas dari websitenya, lalu nanti kita akan masuk ke codingannya ya. Di sini tentang, sebenarnya ini bahasa Inggris teman-teman di sini ya. About me ya. Jadi di sini saya menggunakan dengan tentang saya ya. Nah, tentang saya di sini nanti teman-teman bisa isikan deskripsinya, terus juga di sini deskripsi juga, dan di sini skill teman-teman ya. Misalkan di sini HTML, CSS, Bootstrap ya teman-teman. Misalkan HTML di sini saya 80%, CSS-nya 60%, Photoshop misalkan 50%. Ini sebagai skill ya, karena ini lebih tepatnya adalah website company profile atau website portofolio ya, seperti itu. Oke, next di sini juga ada layanan saya. Sebenarnya ini tambahan, nilai plus teman-teman. Jadi nanti bisa menambahkan layanan, dan di atasnya juga di sini saya kasih menu dengan nama layanan. Nah, layanan misalkan di sini web design, terus juga desain grafis, terus juga di sini ada app design dan lain sebagainya ya, web development dan illustration design di sini. Nah, ini kita akan masuk lagi ke di sini. Sebenarnya ini nanti jika misalkan dibutuhkan, ini ada download CP dan Hort di sini ya. Nah, misalkan download CP nanti akan di sini karena default belum kita kasih link teman-teman, jadi belum bisa diarahkan kemana-mana. Nanti di download CP ini nanti kita bisa arahkan baik ke Google Drive atau ke Google Cloud yang lainnya. Jadi CP kita langsung bisa di download ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita akan bahas di codingannya. Seperti itu ya. Oke, dan yang ke bawahnya sini ada karya terbaru saya. Dan di sini untuk contoh-contoh karyanya nanti yang tadi juga sudah saya jelaskan seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan meluncur untuk pengkodingannya. Kita masuk lagi ke text editornya teman-teman, di mana kita akan mengcoding di sini.
Nah, tadi kita sudah sudah sampai di header ya. Jadi mana di header ini kita kasih dengan div class yaitu only yang nantinya berguna untuk menu-menunya ya, seperti home tadi juga sudah kita bahas tentang layanan dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan di bawah juga di sini teman-teman ya. Di sini ada class container yaitu untuk deskripsi yang di pinggir sebelah image teman-teman. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini hello I am by tutor ya. Nah, di sini terus di sini di samping image-nya kita kasih ini. Terus di sini lihat pekerjaan saya nanti akan diarahkan ke linknya. Nah, untuk mengcodingnya teman-teman bisa mengcodingnya di sini ya. Nah, di sini untuk H4 sampai H1-nya di sini hello I am by tutor. Lalu di sini untuk description-nya nanti bisa teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Contoh di sini Bayu Tutor merupakan ya contoh misalkan Bayu Tutor merupakan, jangan Bayu Tutor lah, misalkan di sini pakai kata-kata bijak saja ya. Misalkan terus semangat ya, terus semangat misalkan dia pakai tagline saja ya. Semangat ya. Karena misalkan ini pakai tagline saja. Usaha tidak akan membodohi hasil ya. Oke, seperti ini misalkan ya. Ini contoh deskripsinya saja. Misalkan terus semangat karena usaha tidak akan membodohi hasil. Oke, kita klik save, lalu kita kembali lagi ke websitenya. Di sini kita coba replace. Nah, teman-teman sekarang ya untuk deskripsinya, jadi sudah berhasil kita custom ya. Jadi terus semangat karena usaha tidak akan membodohi hasil. Ini sebagai contoh, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke tentang saya. Nah, di mana tentang saya ini kita masuk lagi codingannya, kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ini untuk command line-nya ya. Nah, di sini untuk tentang saya, nah ini untuk codingannya. Jadi teman-teman mengcodingnya di sini ya. Oke, di sini kita akan di sini sebagai contoh saya sudah memberikan contoh ini untuk deskripsinya. Ini sebagai contoh dan di sini untuk title-nya adalah tentang saya. Sedangkan kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah about me. Ini masih berbahasa Inggris dan di sininya juga masih berbahasa Inggris ya. Oke, masuk lagi codingannya. Di sini, nah ini untuk title-nya tentang saya, ini untuk deskripsinya. Terus juga di sini hello saya Bayu Tutor. Nah, ini untuk deskripsinya. Terus juga di sini kita masukkan tanggal ya. Nah, ini tanggalnya, teman-teman. Oke. Kita misalkan ubah saja di sini untuk tanggalnya ya udah 30 misalkan di sini ya, Juni ya. 1995 ya, biarkan default. Terus juga di sini untuk emailnya misalkan saya akan rubah dengan email tim Bayu Tutor ya. Di sini misalkan admin, oke, admin@bayututor.com ya. Oke, seperti ini ya. Ini kita rubah misalkan emailnya menggunakan tim email Bayu Tutor. Terus juga di sini untuk nomornya kita rubah saja karena kita menggunakan Indonesia 62 berarti ya. Misalkan kita kasih dengan nomor WhatsApp saja 089 misalkannya 531 518 231. Ini sebagai contoh ya. Atau biar lebih menarik kita pisahkan di sini pakai spasi ya teman-teman, atau bukan pakai spasi, pakai strip di sini. Nah, biar lebih cantik seperti itu ya. Oke, terus juga di sini location. Oke, misalkan di sini untuk pada posnya misalkan 40095. Oke, kebanyakan ya. 4236 ya. Seperti itu. Terus juga di sini untuk ininya misalkan Bandung. Oke, terus juga di sini Jawa Barat ya. Jawa Barat.
Oke, mantap. Lalu kita masuk ke div yang selanjutnya di sini, teman-teman, ya. Ini untuk skill, misalkan HTML, ini untuk persentasenya 80% ya. Yang dimana ini akan ditampilkan di sini, teman-teman. Kita lihat ke websitenya. Nah ini, oke. Nah ini untuk skillnya, misalkan HTML, untuk persentasenya 80% ya. Di sini 80%. Terus selanjutnya di sini misalkan skill kedua, di sini saya kasih nama title-nya skill title CSS ya. Di sini untuk H6-nya. Oke, nah di mana CSS ini untuk persentasenya misalkan saya kasih dengan 60%. Oke, untuk mengcustomnya jadi teman-teman ini bisa disesuaikan saja. Misalkan nanti teman-teman, oh ternyata skill saya itu rata-ratanya 100%. Ya udah teman-teman kasih saja di sini 100% ya, seperti itu. Cuman di sini saya kasih 60% saja ya. Oke. Terus juga yang selanjutnya misalkan Photoshop untuk desain di sini untuk skill Photoshopnya saya kasih dengan 50%. Nah ini 50%. Terus juga di sini untuk selanjutnya di sini teman-teman 90% ya untuk segnya teman-teman. Terus juga kita masuk lagi ke halaman selection ya di sini, di mana ini juga ada title-nya. Kita kasih title dengan layanan saya. Dan di dalam title ini kita kasih deskripsi ya teman-teman, yaitu kita gunakan dengan P ya. Jangan lupa kita tutup kurung pakai slash P juga. Nah, kita kasih deskripsi di dalamnya. Misalkan ini, Bayu Tutor merupakan channel yang membahas tentang programming, desain, dan seputar YouTube. Contoh ini ya. Ini nanti kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, next. Ini di mana nantinya akan ditampilkan. Kita lihat lagi ya ke websitenya. Nah, di sini. Halo, saya Bayu Tutor. Nah, di sini untuk deskripsinya, teman-teman. Mungkin jika teman-teman punya ide atau kreasi yang lain untuk title-nya sendiri, nanti teman-teman bisa rubah ya. Ini sebagai contoh saja pembelajaran. Misalnya saya contoh di sini untuk title-nya Hello, saya Bayu Tutor. Terus kita kasih keterangan untuk skillnya di sini ya. Kita kasih alamat, terus juga tempat tanggal lahir, terus nomor telepon, lokasi, terus juga email ya. Dan di sini untuk persentase skill-skillnya misalkan di sini HTML, CSS, Photoshop ya, teman-teman. Atau yang selanjutnya di sini saya kasih dengan JavaScript saja ya yang terakhir. Oke, kita akan rubah dengan JavaScript. Oke, kita ke atas lagi sedikit, teman-teman. Ya, yang ini kita ubah dengan JavaScript ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk persentasenya misalkan 90%. Nah, ini ya. Oke, kita coba replace terlebih dahulu. Oke, nah ini ada bergerak. Sebenarnya ini bawaan dari si temanya, teman-teman. Jadi ketika di replace nanti presentasinya akan bergerak ya. Keren ya? Oke teman-teman, dan di pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian. Kita akan berjumpa lagi di season 2 nanti ya. Kita akan bahas bagaimana kita men-styling menggunakan CSS ya, membuat warna atau mengasih warna dalam tampilan websitenya. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di season 2. Saya Bayu Tutor, ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.